Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu faslun fi ahkami nudzur. Jam'u nadrin wa huwa bidalin mu'jamatin sakinatin wa khufiya fatuha wa ma'na hulwatan al-wa'du bi khairin aw syarrin wa syar'an iltizamu qurbatin ghairi lazimatin bi asli syar'i. Kemarin sudah saya muqaddimah terlebih dahulu tentang nadar. Nadar itu cara segi lughat atau segi bahasa apa adanya, artinya adalah janji dengan kebaikan maupun dengan keburukan. Ya, yang penting itu janji. Janji mau berjudi, janji mau maksiat-maksiat lain itu dikatakan nadar, tapi secara lughat. Atau janji kebaikan, janji mau bersedekah, janji mau beramal baik, janji mau sholat, itu juga dinamakan nadar, tapi nadar secara lughat atau dalam segi bahasa. Nah, kalau nadar secara syar'i, nadar yang disyariatkan, berarti nadar yang benar adalah menyanggupi sebuah ibadah. Qurbah itu artinya ibadah, semuanya itu karena niat Allah Subhanahu wa ta'ala, menyanggupi ibadah yang wajib. Yang wajib dalam arti wajib disanggupi, tapi ibadah itu bukan yang diwajibkan secara syariat. Saya ulangi lagi, nadar secara syariat adalah nadar di mana nadar ini adalah merupakan ibadah yang bukan diwajibkan secara syariat. Jadi kalau nadar misalkan saya nanti kalau sakitnya sembuh saya akan puasa bulan Ramadan, ya itu namanya nggak boleh, karena puasa bulan Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Atau kalau saya operasinya sakitnya itu sembuh, saya akan sholat duhur, ya sholat duhur misalkan, ya ini tidak boleh, tidak sah nadarnya, karena itu sholat duhur adalah sebuah kewajiban dalam arti syariat yang diwajibkan, jadi nggak boleh. Kalau nadarnya itu ya fardu kifayah misalkan, ya nanti kalau saya sembuh saya akan sholat jamaah selama 10 hari. Nah itu boleh, karena jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Yang tidak boleh adalah nadar tentang ibadah yang hukumnya wajib. Ya seperti puasa bulan Ramadan, seperti sholat 5 waktu, ini tidak boleh, dalam arti nadarnya tidak sah. Karena puasa Ramadan adalah kewajiban agama, sholat 5 waktu adalah kewajiban agama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabu dorbani ahadwa nabul lajat wal muradu biya dan nadru ayyahruja makhojal yamini wasani nadrul mujazah wa wa nau'ani ahadima ala yu'allikohu nabiru ala syai'in
Kaqaulihi ibtidaan lillahi alayya somun au ikun wasani al-alikohu ala syai'in. Para jamaah yang saya muliakan, nadar itu ada dua macam. Yang pertama adalah nadarul lajaj. Kalau lajaj itu ya mungkin karena emosi ya. Emosi atau dalam keadaan marah-marah. Nah, nadar yang pertama ini adalah nanti ya. Nanti kalau dia tidak bisa melaksanakan, maka hukumannya itu adalah seperti orang kafaratul yamin. Jadi nanti bayarnya itu kalau tidak memerdekakan hamba, ya dia memberi makan selama 6 hari. Selama 6 hari atau situ miskinan. Kalau tidak itu ya puasa 3 hari. Itu kafaratul yamin. Jadi saya ulangi lagi, nadar yang pertama itu adalah nadarul lajaj. Ya karena apa? Ya karena tidak bisa mengendalikan emosinya, sehingga dia itu mengucapkan kata-kata nadar. Nah, yang pertama ini nanti dia itu wajib membayar kafarot. Kafarotnya ya seperti kafaratul yamin. Yang pertama adalah memerdekakan hamba yang mukmin. Kalau tidak menemukan, yang memberi makan 10 orang miskin, berarti 10 kali 6 on. Kalau tidak menemukan orang miskin, ya dia itu harus puasa selama 3 hari. Itu kafaratul yamin. Nah, nadarul lajaj, nadar karena emosi itu apa? Dia itu seperti gini. Dia yaksidan nadir. Ada seseorang yang nadar itu istilahnya itu dirinya itu tidak ingin melakukan sesuatu, tapi dia ini tidak niat tidak niat melakukan ibadah. Contohnya begini, berbeda kalau nadar. Kalau nadar itu ada niatnya itu kurban. Makanya kalau nadar yang pertama ini yang mana nadarul lajaj, dia kena hukum kafaratul yamin dan bayar kafarot. Contohnya begini, ini dirinya itu sebenarnya tidak ingin melakukan. Contohnya, bila saya nanti menegur si Zaid, maka saya akan bersedekah misalkan. Ini sebenarnya kan bila saya nanti menegur atau berbicara dengan Zaid, ini sebenarnya kan dirinya itu tidak ingin melakukan pembicaraan dengan Zaid. Nah, kalau nanti dia itu menerjang sampai menegur atau berbicara dengan Zaid, berarti dia itu menerjang nadarnya atau kalimatnya. Ini tergolong nadar, tergolong sumpah, cuman tidak menyebutkan kalimat wallahi, billahi atau tallahi. Jadi ada bedanya. Kalau sumpah atau yamin itu ada sigot kalimat billah, tallah atau wallah. Tapi kalau nadar yang pertama, nadar lajaj, hanya saja dia itu tidak ingin, dirinya itu sebenarnya itu tidak ingin. Ini biasanya itu karena dorongannya itu emosi.
karena jengkel dengan si Zaid sehingga dia itu mengatakan nanti kalau saya berbicara dengan Zaid saya akan melakukan sholat 5 waktu misalkan. Tapi ini tujuannya bukan kurban, hanya sumpah karena emosi. Ini yang perlu menjadi catatan tentang yang pertama. Nah, kemudian yang nomor 2 ini adalah nadarul mujazah. Nadar mujazah ini bisa dikatakan nadar ingin berbuat baik. Berarti itu kurbah. Jadi nadar mujazah ini dikatakan tabarrur juga bisa. Apa? Nadar karena ingin berbuat baik. Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama itu dia itu tujuannya itu tidak kurbah. Hanya istilahnya itu emosional, husumah. Karena jengkel dengan Zaid, saya tidak ingin berbicara dengan Zaid. Kalau saya berbicara dengan Zaid, maka saya akan melakukan sholat sunnah 50 kali. Ya, ini namanya nadarul lajat, sama seperti sumpah atau yang kedua, nadar mujazah ini adalah nadar di mana dia ini ingin berbuat kebaikan. Nah, nadar yang nomor 2, nadar mujazah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah nadarnya itu digantungkan dengan sesuatu. Yang nomor 2 tidak digantungkan dengan sesuatu. Kita bahas yang pertama saja. Yang pertama, dia nadar tapi tidak menggantungkan sesuatu. Contohnya begini, ngomong tiba-tiba, saya lillahi ta'ala mau bersedekah. Lillahi ta'ala saya sholat 5 kali sunnah. Lillahi ta'ala saya mau puasa 5 hari. Ini tanpa diembel-embeli atau digantungkan. Itu namanya adalah nadar tabarrur atau mujazah karena ingin berbuat baik. Jadi ngomong tanpa ada gantungan atau ditaklekan dengan sesuatu, itu namanya nadar tabarrur atau nadar mujazah. Bagian yang pertama saya contohkan tadi, lillahi ta'ala saya mau puasa 5 hari. Kata-kata ini namanya adalah nadar yang tidak digantungkan dengan sesuatu. Yang nomor 2, nadar tapi digantungkan, ya, nadar tabarrur atau nadar mujazah yang digantungkan dengan sesuatu. Contohnya, bila saya sembuh, ini bila ada gantungan kan bila. Jika, andaikan saya sembuh dari sakit, saya mau menyembelih kambing 1. Jadi nadar ini dikatakan nadar mujazah atau tabarrur, tapi ditaklekan, digantungkan dengan sesuatu. Sesuatunya itu apa? Bila sembuh. Kalau yang pertama tadi tanpa digantungkan sesuatu. Jadi semuanya itu tujuannya adalah taqarruban ilallah, berbuat baik, niat ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. An-nadru yalzamu bil mujazah ala nadrin mubahin
wa ta'atin kaqulu insyaallahu marodi falillahi alayya an usolliya au asuma au atasaddaqa. Jadi nadar mujazah yang digantungkan dengan sesuatu ini hukumnya sah dan wajib dilaksanakan, yalzamu, tentang hal-hal yang sifatnya mubah. Yang mubah itu contohnya apa? Contohnya ya mubah itu ya seperti makan bersama teman-temannya. Kalau taat itu seperti apa? Ya ingin sholat sunnah, ingin puasa sunnah, atau ingin sodako sunnah terhadap anak yatim piatu misalkan. Jadi contohnya bila Allah menyembuhkan, ya ini ada takleknya. Bila Allah menyembuhkan penyakitku, maka saya akan berpuasa, atau saya mau sholat, atau saya mau sodako. Nah, karena kalimatnya adalah saya mau sholat, minimal dia itu sholat 2 rakaat, sholat sunnah bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib itu kan merupakan kewajiban syariat, kewajiban agama, nggak boleh. Nanti nadarnya belum gugur. Harus sholat sunnah 2 rakaat itu minimal. Atau puasa, ya dia minimal itu harus puasa 3 hari. Atau sodako, ya sodako minimal tuh jajanan yang sudah ada harganya entah 1.000, 5.000 ataupun 2.000. Ini wayal zamun nadir min dalika min saumin au solatin au sodakotin ma yaqau alai ismu minas solati aqalluha rokataini abis saumi wa aqallu yaumun abis sodakotu wa ya aqallu syai'in mimma yutamawalu. Jadi kalau tadi kalimatnya bila Allah menyembuhkan penyakit saya mau sholat, ya berarti minimal sholat 2 rakaat, tentu dengan niat sunnah. Atau saya mau puasa, di sini dikatakan minimal puasa 1 hari. Atau karo sodako, ya minimal sodako barang yang ada harganya. Ya sodako kalau jajan 1.000 sudah ada harganya. Karena bahasanya itu masih mujmal atau bahasanya itu masih umum. Ya kalau namanya sodako, ya yang penting membeli jajanan 1.000 rupiah disodakokan, yaitu sudah merupakan sodako. Begitu juga kalau ada orang mau sodako dengan harta yang cukup banyak, bimalin adimin, maka bagaimana kalau dengan harta atau benda yang cukup banyak, ya minimal dia itu harta yang cukup banyak, ya berarti di situ ya kira-kira kalau sekarang itu mungkin bisa beli HP, bisa beli TV dan lain sebagainya. Tapi kalau bahasanya itu umum, hanya dengan sodakoh begitu saja tanpa menyebutkan nominalnya, ya maka cukup, yang penting itu membeli jajanan disodakohkan. Tapi kalau menyebut bimalin adimin dengan nominal yang cukup, ya maka nominalnya itu yang disebutkan yang dia wajib membayarkan atau mensodakohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nadro fi maksiatin aila yang akidu nadruha kakoli ing kotal tu fulanan falillahi alayya tada. Begitu juga nadar ini tidak sah. Nadar tidak diperbolehkan secara syariat kalau nadarnya itu digantungkan dengan sesuatu yang bentuknya itu sifat. Sebagaimana contoh
bila saya bisa membunuh. Nah ini takleknya itu adalah membunuh. Kalau takleknya itu membunuh, itu berarti maksiat, maka nazar tidak jadi. Jadi misalkan bila saya bisa menempeleng jotos Zaid, saya akan sholat 2 rakaat. Nah, ini nadarnya tidak sah karena takleknya itu adalah dengan maksiat. Atau kalau saya bisa menendang si Zaid, maka saya akan sedekah 100.000 misalkan. Ya, ini nggak boleh karena takleknya itu dengan kemaksiatan. Menyakiti, nempeleng, menendang orang lain itu hukumnya adalah maksiat, tidak diperbolehkan, haram secara agama. Wa kharaja bil maksiatu nadrul makruhi karena dari syahsin saumadahi fayan akidu nadruhu. Nah, kalau nadarnya itu dengan perbuatan yang makruh seperti puasa 1 tahun berturut-turut itu kan makruh, karena itu tidak disyaratkan oleh Nabi. Jadi kalau nanti saya bisa masuk pegawai negeri, saya akan puasa selama 1 tahun. Nah ini makruh, boleh, dan dia harus melaksanakan nadarnya sekalipun itu makruh. Nah kalau dia tidak kuat puasa ya nanti bayarnya itu kafarah. Bayan akidu nadruhu wa yalzamuhu al-wafa'u bihi, maka dia wajib melaksanakan nadarnya sekalipun itu makruh. Wala yasifu aidon nadru wajibin alal aini kasolawatil khamsi, dan juga tidak diperbolehkan nadar di mana nadar itu hukumnya adalah wajib. Ya seperti apa? Ya seperti nadar mau melaksanakan sholat 5 waktu. Ini nggak boleh karena sholat 5 waktu itu adalah merupakan kewajiban syariat, kewajiban sebagai orang Islam. Tapi kalau nadarnya itu adalah mau sholat berjamaah, dan itu harus dilaksanakan jamaahnya, karena jamaah itu adalah fardu kifayah, tidak wajib ain tapi kifayah. Amal wajibu alal kifayah fayalzamuhu, kalau wajibnya itu wajib kifayah, fardu kifayah, maka wajib dilaksanakan. Wala yalzamu nadru ailayan akidu ala tarki mubahin au fi'lihi fal awalu kaqaulin la akulu lahman wala asrobu labanan wa ma asbahahu minal mubahi. Jadi nazar pun tidak sah atau tidak jadi, ya tidak jadi karena meninggalkan apa itu namanya, meninggalkan sesuatu yang mubah atau melakukannya. Sebagaimana contoh, aku orang Arab mangan daging, saya tidak akan makan daging. Ini nazar. Makan daging itu kan tidak wajib, tidak sunnah, ini kan mubah lah. Nazar tentang perkara mubah itu tidak sah karena itu bukan takoruban, bukan sebuah ketaatan, bukan sebuah ibadah. Saya mau makan daging, silakan. Saya tidak ingin makan daging, ya silakan. Atau wala asrobu labanan, saya tidak ingin minum susu, silakan. Saya mau minum susu, ya silahkan, itu perkara mubah. Jadi kalau nadarnya hal-hal yang sifatnya mubah itu tidak sah. Saya tidak ingin memakai baju batik, ya monggo.
saya mau pakai baju batik ya monggo, karena itu perkaramu. Wa idza khalafan nadrul mubah lazimahu kafaratu yaminin. Nah, itu tadi namanya bukan nadar tapi tergolong yamin. Jadi saya tidak ingin memakai baju batik ini bukan nadar, karena itu bukan takorub. Ya terus catatannya itu dia itu apa? Hal semacam itu dinamakan adalah janji atau sumpah. Tapi ini menurut sebagian pendapatnya ulama. Jadi ada orang mengatakan saya berjanji tidak akan makan daging, atau saya berjanji tidak akan memakai baju batik. Tidak menyebutkan wallahi tawahi, itu bukan. Kalau tawahi wallahi kan jelas itu sumpah. Tapi ini tidak menyebutkan. Kemarin kan syaratnya sumpah, ya sumpah atau yamin itu kan ada sigot wallahi tawahi atau billah. Ini tidak ada. Hanya dia istilahnya tuh kalau bahasa Indonesianya, saya berjanji tidak akan memakai baju batik, saya berjanji tidak akan makan daging. Dia kok memakai baju batik atau makan daging, ya itu namanya adalah bukan nadar. Ini namanya termasuk tergolong sumpah, cuman tidak menyebutkan kalimat wallahi, tawahi atau billahi. Ya ini kalau kata-kata seperti ini ulama berbeda pendapat. Kalau menurut Imam Bawawi ini dia wajib membayar kafaratul yamin. Kalau tidak memerdekakan kaulo yang menggunakan 10 orang, kalau tidak memberi makan 10 orang ya berarti puasa 3 hari. Tapi kalau menurut Imam Nawawi, lakin qodiyatul rawdah wa asya adamul luzumi. Kalau model hanya mengatakan saya tidak akan memakai baju batik, saya tidak akan makan daging, saya tidak akan makan susu. Kalau dia ternyata minum susu, pakai daging, makan daging dan memakai baju batik tanpa menyebutkan wallahi billah atau Allah, ini secara lugatnya itu kan tidak mengucapkan yamin atau sumpah. Ya berarti tidak tergolong sumpah. Oleh karena itu kalau menurut Imam Nawawi dia tidak wajib membayar kafaroh. Tapi kalau menurut Imam Bawawi dia wajib membayar kafaroh. Para jamaah yang saya muliakan, lalu dalam nadar ini rukun-rukunnya ada 3. Yang pertama yaitu nadir orang yang nadar. Kemudian yang nomor 2 adalah mandurun yang dinadari. Kemudian yang nomor 3 adalah sihotun. Kata-kata nadar itu seperti apa? Mari kita lihat atau kita bahas yang pertama. Rukunnya nadar itu yang pertama adalah orang yang nadar. Orang yang nadar itu syaratnya harus orang Islam. Ya, syaratnya itu harus nadar. Tentu nadar yang tabarur, nadar yang mujazah dalam arti nadar yang ketaatan, qurbah. Mengapa harus Islam? Ya memang
li'annahu munajatun lillah fa asbahal ibadah. Karena nazar ini adalah pada dasarnya munajat, pendekatan diri kepada Allah, maka nazar ini serupa dengan ibadah. Nah, yang punya ibadah itu kan orang Islam. Jadi syaratnya orang yang nazar itu harus Islam. Kalau tidak Islam ya tidak sah. Karena nazar itu li'annahu munajatun lillah. Nazar itu pada dasarnya adalah munajat, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nazar termasuk ibadah. Kemudian yang nomor 2, orang yang nazar itu harus ikhtiyarun, harus leluasa, tidak ada rasa keterpaksaan, ya, tidak ada rasa intimidasi. Fala yasifu al-mukroh. Maka nazar bagi orang yang terpaksa, orang yang terintimidasi, orang yang terancam, nazarnya tidak sah. Harus mukhtarun ikhtiyarun, harus keinginannya sendiri tanpa ada tekanan. Ini nazar. Orang yang nazar harus tidak ada keterpaksaan. Itu tadi yang nomor 2. Yang nomor 1 orang nazar harus Islam. Yang nomor 2 harus kesadaran sendiri atau ikhtiyar. Kemudian yang nomor 3, nufudu tasarrufin. Orang yang nazar ini adalah orang yang bebas tasarrufnya. Dalam arti dia bukan orang gila, dia bukan anak kecil. Jadi anak kecil itu namanya mani'ut tasarruf, tidak boleh bertransaksi yang besar-besar. Kalau hanya membeli permen, es, jajanan itu nggak masalah. Tapi kalau anak kecil bertransaksi, beli HP, beli TV, nggak boleh. Orang gila pun juga demikian. Orang gila, anak kecil tidak boleh nazar. Dalam arti nazarnya tidak sah karena masih kecil, karena masih gila. Ini syaratnya. Kemudian rukun yang nomor 2 adalah mandurun. Apa yang dinadari? Yang dinadari adalah kaunuhu qurbatan. Lam tata'ayyan bi asli syar'i. Jadi nazarnya itu harus merupakan ibadah yang tidak wajib. Yang tidak wajib yaitu tadi seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Orang nazar kok mau sholat 5 waktu tidak sah nazarnya. Orang nazar kok mau puasa Ramadan, nazarnya tidak sah karena Ramadan itu adalah wajib. Nazar ya harus berubah yang bukan wajib. Seperti apa? Bila saya sakit, saya mau membaca surat Yasin 10 kali. Atau bila saya sembuh dari sakit, saya membaca Quran sampai khatam. Nah, ini namanya berubah yang tidak wajib, itu sunnah. Tidak masalah. Kemudian rukun yang ke nomor 3 adalah sirat atau lafaz yang diucapkan itu apa? Kaunuha lafzan yushkuru fil ilzami. Kalau orang nazar itu harus diucapkan. Itu tadi bila, jadi ada suaranya. Orang nazar itu harus ada suaranya, harus diucapkan, harus ada lafaznya. Bila saya sembuh, saya mau menyembelih kambing satu. Kalau hanya niat tanpa ada ucapan, nazarnya tidak sah. Jadi niat itu kan di dalam hati. Contohnya begini, istiqomah menang, cuman hatinya itu niat. Niatnya itu andikan diucapkan bila saya sembuh, saya mau sholat
50 rakaat, tapi itu hanya niat di dalam hati. Ya ini nadarnya tidak sah. Yang namanya nadar itu harus diucapkan. Nadar tidak boleh hanya diniati. Karena niat itu dalam hati. Padahal yang kalau namanya fikih atau syariat itu harus butuh kejelasan lafaz, butuh kejelasan yang namanya ucapan. Para jamaah yang saya muliakan, demikian kajian pada ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.